Ini adalah diorama perjalanan Ken Dedes waktu diculik Tunggul Ametung serta kutukan Empu Purwa hingga terbunuhnya Empu Gandring, Aku Tunggul Ametung hingga Kebo Ijo oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Tapi sebelumnya ayo kita intro dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan membawakan sebuah diorama atau cerita drama. Yang ini dioramanya saya ambil dari Museum Singosari serta dari Museum Empu Purwa ya. Diorama ini menceritakan awal mula Ken Dedes diculik oleh Aku Tunggul Ametung, terus Empu Purwa mengutuk Tunggul Ametung, serta Ken Arok membunuh Empu Gandring, Aku Tunggul Ametung serta Kebo Ijo hingga Ken Arok menjadi raja atau pendiri dari Kerajaan Singosari ya. Pada suatu hari menjelang pagi, di saat Ken Dedes itu lagi mandi, Ken Dedes diculik oleh Aku Tunggul Ametung ya. Ken Dedes dibawa ke Tumapel lewat tepi Sungai Mewek, dan di sepanjang sungai itu Ken Dedes menangis ya teman-teman. Tidak berselang lama Empu Purwa pulang ya teman-teman. Setelah Empu Purwa sampai di rumah, Empu Purwa kaget ya karena dikasih tahu penduduk sekitar kalau Ken Dedes diculik oleh Aku Tunggul Ametung. Dan Empu Purwa marah karena warga tidak ada yang menolong pada saat itu ya. Dan Empu Purwa pun mengutuk Tunggul Ametung bahwa suatu saat dia akan mati terbunuh menggunakan keris dan istrinya akan direbut ya. Di samping mengutuk Aku Tunggul Ametung, Empu Purwa juga mengutuk seluruh penduduk masyarakat di sekitaran Panawijen ya teman-teman. Empu Purwa mengutuk bahwa seluruh sumber ataupun mata air di sekitaran Panawijen akan kering dan tanah di sekitar Panawijen akan mengalami kekeringan ya teman-teman. Singkat cerita, setelah Ken Dedes dinikahin sama Aku Tunggul Ametung dan sudah mempunyai satu orang anak, disitulah Ken Arok masuk di Kadipaten Tumapel menjadi pengawal pribadi Ken Dedes lewat bantuan Begawan Logawe ya teman-teman, atau Brahmana Logawe. Disitulah Ken Arok itu mulai tertarik kepada Ken Dedes karena pada waktu itu secara tidak langsung Ken Arok itu melihat betis Ken Dedes itu bersinar ya teman-teman. Nah, dari sepengetahuan Ken Arok bahwa perempuan yang betisnya bersinar adalah perempuan Nareswari, yaitu perempuan yang akan melahirkan raja-raja di Pulau Jawa ya. Maka dari situlah Ken Arok mulai mempunyai niat untuk memperistri Ken Dedes serta membunuh Aku Tunggul Ametung ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe dan like serta komen ya teman-teman. Untuk membunuh Aku Tunggul Ametung, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring ya teman-teman. Nah, karena Empu Gandring lambat menyelesaikan keris pesanan Ken Arok, maka Ken Arok membunuh Empu Gandring menggunakan keris hasil tempaan Empu Gandring yang kala itu diperkirakan belum selesai dibuat ya teman-teman. Dan setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok langsung pulang ke Tumapel ya teman-teman. Sesampainya di Tumapel, dia ketemu dengan Kebo Ijo. Kebo Ijo adalah sahabat Ken Arok yang sama-sama mengabdi di Tumapel ya. Kebo Ijo pun di saat melihat keris miliknya Ken Arok, Kebo Ijo pun berinisiatif untuk memamerkan kepada masyarakat di Tumapel dan mengakui bahwa keris itu adalah miliknya, istilahnya ngaku-ngaku lah teman-teman ya.
Nah, jadi seluruh warga Tumapel tuh taunya keris Empu Gandring yang dimiliki Ken Arok itu miliknya si Kebo Ijo. Nah, kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Ken Arok ya teman-teman. Pada suatu malam di saat Kebo Ijo lagi tidur ya teman-teman, Ken Arok diam-diam menyelinap masuk ke dalam peraduannya Kebo Ijo dan mengambil bilah kerisnya saja tanpa membawa warangkanya ya teman-teman. Setelah mengambil keris dari tangan Kebo Ijo, Ken Arok lalu masuk ke peraduan Aku Tunggul Ametung dan menusukkannya tepat di jantungnya Aku Tunggul Ametung hingga tewas ya teman-teman. Nah, secara otomatis seluruh masyarakat di Tumapel tahunya yang membunuh adalah Kebo Ijo, karena keris itu sebelumnya dipamer-pamerin sama Kebo Ijo ke seluruh masyarakat di Tumapel bahwa keris itu adalah milik dari Kebo Ijo. Keesokan harinya otomatis gegerlah di Kadipaten Tumapel ya teman-teman, setelah mengetahui kalau Aku Tunggul Ametung tewas dan ada keris yang menancap di tubuh Aku Tunggul Ametung ya teman-teman. Seluruh penggawa dikumpulkan dan seluruh masyarakat pun ikut menyaksikan ya teman-teman. Nah, di saat itulah seluruh masyarakat itu tahu bahwa keris itu adalah milik dari si Kebo Ijo. Otomatis si Kebo Ijo menjadi tersangka pembunuhan itu ya teman-teman. Nah, Kebo Ijo tuh nggak terima karena dia merasa difitnah. Secara spontan Ken Arok langsung mengambil keris dari tubuh Aku Tunggul Ametung dan membunuh si Kebo Ijo ya teman-teman. Setelah kejadian itu, Ken Arok diangkat oleh masyarakat Tumapel dan semua penggawa di Kadipaten Tumapel menjadikan Ken Arok pengganti dari Aku Tunggul Ametung menjadi adipati di Tumapel ya teman-teman. Dan nggak selang berapa lama kemudian Ken Arok memperistri Ken Dedes ya teman-teman. Setelah Ken Arok menggantikan Aku Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes teman-teman ya, dengan dukungan para Brahmana di seluruh Pulau Jawa terutama Blitar yang sekarang bernama Blitar, Kediri, Malang dan sekitarnya itu mendukung Ken Arok untuk memberontak kepada kerajaan Kediri ya teman-teman. Karena pada waktu itu raja dari Kediri itu sangat menekan kerajaan-kerajaan bawahannya dengan upeti atau pajak yang begitu mahal ya teman-teman. Nah, terjadilah pertempuran di Ganter ya teman-teman, yang sekarang itu Ganter itu tepatnya di Ngantang ya teman-teman ya. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh Ken Arok ya teman-teman. Nah, setelah pertempuran dimenangkan oleh Ken Arok, otomatis kerajaan Kediri menjadi bawahan dari kerajaan atau Kadipaten Tumapel ya. Dan setelah itu Ken Arok memindahkan pusat pemerintahan dari kerajaan Kediri ke Kadipaten Tumapel, serta seluruh Brahmana dan masyarakat Tumapel mensetujui atau mengajukan Ken Arok menjadi raja pertama di Tumapel sini ya. Dan setelah itu Ken Arok merubah nama kerajaan dari Tumapel menjadi Kerajaan Singosari. Nah, itulah ya teman-teman cerita dari diorama ini. Diorama ini videonya saya ambil dari Museum Empu Purwa dan Museum Singosari ya, serta tadi yang video di saat saya sedang menyapu itu adalah di Sendang Windu Ken Dedes atau di tempat Ken Dedes dilahirkan ya. Itu tepatnya di Panawijen atau sekarang lebih dikenal dengan Polowijen. Sampai di sini dulu ya diorama saya kali ini. Jangan lupa terus untuk bantu subscribe,
like dan komen ya. Bagi yang baru menemukan video saya ini atau channel saya, dan untuk subscriber saya jangan lupa selalu tonton video saya dan berikan like dan komennya ya. Saya doakan semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing